lah yang menunjukkan. Akhirnya Raja Herodes ini memerintahkan beberapa orang tentara bersama dengan Yahuza untuk menangkap Nabi Isa. Berangkatlah mereka ke situ. Nah, di perjalanan sebelum mereka sampai, Jibril datang menemui Nabi Isa alaihissalam, ngasih tahu bahwa kalau sore itu, malam itu, ya menjelang maghrib itu ada pasukan dari Herodes untuk menangkap Nabi Isa. Akhirnya Jibril membawa Nabi Isa naik ke langit. Nah, makanya Nabi Isa itu tidak mati. Nanti satu saat nanti dia akan turun lagi. Nah, diangkat oleh Jibril, dibawa ke langit. Ya. Datanglah tentara untuk menangkap beliau, digeledah tempatnya itu, nggak ada orang. Udah dicari sana ke dalam keluar, nggak ada orang. Nah, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menempelkan atau mempersamakan muka Nabi Isa itu kepada Yahuza, ya murid yang murtad tadi. Jadi murid yang murtad itu sudah berbentuk mukanya Nabi Isa. Gitu. Nah dialah yang ditangkap si Yahuza ini. Nah, karena persis mukanya, wajahnya sudah seperti Nabi Isa gitu. Nah, dialah yang ditangkap. Nah, dia yang dibawa ke ke Raja Herodes, dan dialah yang dibunuh dan disalib di tiang salib. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, itulah si Yahuza itu. Ya, jadi Nabi Isa itu dijelaskan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa? Yaitu si Yahuza tadi. Nah, murid yang murtad itu tadi. Ya, murid yang ngelawan guru tadi. Itu disalib dia. Kemudian kenapa 3 rakaat? Nah, karena pada saat itu sebelum Nabi Isa ini meninggalkan tempat untuk mengikuti Jibril alaihissalam dibawa ke langit, beliau sujud dulu. Sujud pertama, syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan ibunya dari tuduhan yang tidak benar karena mukjizat beliau. Kan Siti Maryam itu kan selalu berada di mihrab atau di tempat satu kamar di Masjid Aqsa. Jadi beliau sudah berbulan-bulan tinggal situ untuk ibadah kepada Allah. Jadi beliau tidak berinteraksi dengan laki-laki. Nah, jadi beliau sengaja untuk ibadah di situ. Nah, karamahnya luar biasa. Setiap beliau ada waktu makan sudah terhidang aja. Nah, jadi tidak mencari lagi, gitu ya. Nah, satu ketika datanglah Jibril alaihissalam memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, kata Siti Maryam, bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak, saya nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Lalu Jibril mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, berapa waktu kemudian dia hamil. Nah, waktunya melahirkan. Nah, dia melahirkan di satu tempat. Ya. Nah, setelah lahir itu Allah perintahkan untuk pulang, tapi dengan puasa. Puasa tidak boleh ngomong. Nah, puasanya bukan nggak boleh makan, nggak boleh ngomong. Nah, itu puasanya. Nah, dibawalah si bayi itu ke rumah, dan sampai di rumah mulai orang berdatangan. Sebab kalau kebetulan dia ini zina, itu akan dibunuh. Akan dibunuh. Jadi ditanya, siapa bapak si bayi ini? Karena beliau diperintahkan puasa tidak ngomong, akhirnya Siti Maryam cuma nunjukkan saja ke bayi. Nah, artinya tanya langsung kepada bayi itu. Baru umur 3 hari, ya suruh ngomong. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak senang tadi bertanyalah kepada si jabang bayi, bayi, siapa bapak kamu? Nah, si bayi Isa alaihissalam yang masih 3 hari, umur 3 hari ngomong, inni Rasulullah ilaikum.
saya ini Rasul Allah untuk kalian. Nah, barulah mereka percaya bahwa ya dia adalah Rasulullah dan dia tidak berzina gitu ya. Nah, makanya beliau sujud pertama bersyukur kepada Allah karena menyelamatkan ibunya dari tuduhan berzina tadi atas kemujizatan Nabi Isa bisa ngomong waktu masih kecil. Sujud yang kedua syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan ibunya dari penganiaya orang Yahudi. Yang pertama karena dituduh berzina, alhamdulillah itu sudah lewat, karena beliau sudah mengatakan ini Rasulullah ilaikum. Nah, kalau beliau kedapatan berzina, beliau akan disiksa, akan dianiaya. Alhamdulillah lepas. Nah, jadi sujud syukur kepada Allah karena beliau telah menyelamatkan ibunya dari penganiayaan orang Yahudi tadi. Sujud yang ketiga bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan dirinya dari pengkhianatan muridnya. Ya, jadi si Yahuza itu kan muridnya berkhianat kepada Nabi Isa sampai menunjukkan tempatnya, tapi diselamatkan oleh Jibril sehingga naik ke atas. Jadi bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan beliau dari penangkapan itu. Ya, makanya 3 kali sujud diisyaratkan kepada 3 rakaat dalam salat maghrib. Dan ketika beliau diangkat itu pada saat waktu maghrib. Nah, nisbahnya ke diri kita itulah 2 lubang hidung, 1 mulut. Itu salat maghrib. Kemudian yang keempat salat isya. Salat isya itu isyaratnya salatnya Nabi Musa. Nah, jadi mengambil kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana kisah Nabi Musa? Nabi Musa ini beliau hidup di Mesir. Ya. Pada saat itu ya kan dalam kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mengumumkan siapapun yang lahir laki-laki dibunuh. Nah, jadi pada saat itu kalau ada ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki, nah bayinya mesti dibunuh. Beda dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah siapapun ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan itu mesti dibunuh. Jadi kita ini sudah dapat musibah semua, Pak. Nah, laki-laki dapat musibah di zaman Fir'aun, ya kan? Si perempuan itu dapat musibah di zaman jahiliyah. Nah, jadi kalau ada bayi yang lahir laki-laki mesti dibunuh karena Fir'aun takut betul kalau dia nanti besar bisa melawan. Nah, oleh ibunya Nabi Musa ini setelah dilahirkan lalu dibersihkan, dikasih baju, akan dimasukkan ke dalam peti. Dihanyutkan ke Sungai Nil. Dia dimasukkan dalam peti atau dalam keranjang lah, dalam peti dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, di bawah itu ada istrinya Fir'aun sedang mandi. Nah, dilihatnya ada peti ya di tengah Sungai Nil itu. Disuruhnya lah pengawalnya ngambil. Coba ambil peti itu dulu, apa isinya. Begitu diambil, dibuka, rupanya bayi. Nah, akhirnya dibawalah pulang ke istana. Sampai di sana marahlah Fir'aun ini, mau dibunuh. Ya, jangan, kata istrinya ini. Nah, kita kan nggak punya anak. Nah, kita besarkan saja. Kalau dia besar nanti, siapa tahu bisa menggantikan kamu nanti. Rupanya masuk akal pula. Nah, makanya dibiarkanlah dia tinggal di sana, diasuh oleh istri Fir'aun itu ya, sampai dia menjadi besar. Nah, pada saat masih merangkak, nah si Fir'aun ini enggak juga tenang dia. Jangan-jangan anak ini nanti bisa melawan ini nanti. Ada. Akhirnya dites lah, ya. Ini bayi masih merangkak, dites sama Fir'aun. Ditaruhnya roti 1 sama bara api. Nah, jadi kata Fir'aun, kalau anak ini ngambil roti, berarti anak ini pintar ini, mau saya bunuh aja dia. Nah, disuruhlah anak itu merangkak. Mana yang diambilnya? Ambil roti, apa ngambil bara api? Kan diletakkan satu roti, 1 bara api. Merangkalah Nabi Isa ini yang masih kecil itu. Begitu sampai, bara api itu yang diambilnya langsung dimasukkan ke mulut. Nah, maka menggulunglah lidahnya, maka telorlah dia, nggak bisa ngomong fasih. Nabi Musa ini.
Nah, kena bara api yang diambilnya, kata Fir'aun, ini tolol anak ini. Udah biarin aja lah ya. Namanya orang tolol. Kalau sampai roti yang diambilnya udah dipancungnya itu, ya. Tapi bara api yang diambilnya itu sampai langsung dimasukkan ke mulut sampai menggulungkan lidahnya itu. Sampai Nabi Musa itu kan telor itu ya. Ya, makanya sampai turun ayat itu kan. Ya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kisahnya. Nah, kemudian Nabi Musa ini setelah dia dewasa, dia menghimpun kawan-kawannya, menghimpun kekuatan untuk melawan Fir'aun. Akhirnya pendek cerita, beliau dikejar-kejar terus, akhirnya beliau pergi meninggalkan Mesir. Ya, pergilah beliau ya untuk meninggalkan Mesir. Ketemulah dengan pengembala kambing. Ya, jadi pengembala kambing banyak di padang itu. Mereka rebutan ngambil air. Di satu sumur di bawah itu turun ngambil air untuk minuman kambing-kambing mereka. Jadi ada 2 orang gadis, gitu ya, berusaha ngambil air itu untuk mengisi bak minuman kambingnya. Nah, dilihatlah sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, "Dek, nanti abang aja yang ambil airnya." Nah, turunlah beliau itu ngambil air dari sumur itu untuk mengisi bak minuman kambing tadi sampai penuh. Begitu sudah penuh, Nabi Musa ini mau pula mau meneruskan perjalanannya. "Dek, ini baknya sudah penuh. Saya mau meneruskan perjalanan saya." Ya. "Jangan dulu, Bang," kata gadis berdua ini. "Ayah kami ingin berterima kasih kepada abang. Karena abang sudah membantu kami ngambil air di sumur itu. Emangnya rumah kalian di mana?" "Enggak jauh dari sini." Nah, akhirnya pulanglah ya, mengikuti gadis 2 itu. Rupanya gadis itu anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sampai di situ ceritalah si anak gadis tadi. Akhirnya disuruh minap dulu semalam di situ. Begitu sudah pagi, Nabi Musa ini minta izin meneruskan perjalanan. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, "Sebelum kamu meneruskan perjalananmu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kamu mengambilkan air untuk kambing-kambing yang digembalakan oleh anak saya kemarin. Sebagai hadiahnya, kamu pilihlah salah seorang gadis anak saya itu untuk istri kamu." Nah, enak benar hadiahnya. Dikasih hadiah, milih. Nah, silakan pilih mau yang tua apa yang adiknya, terserah. Nah, dipilihlah salah seorang. Akhirnya nikahlah dengan anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sudah nikah, tinggallah di situ di Madian itu. 10 tahun sudah berlalu, anak pun sudah ada, teringatlah kampung halaman di Mesir. Nah, mereka Nabi Musa mengajak istrinya untuk pulang nengok kampung di Mesir, jalan kaki. Nah, rupanya hari sudah sore, sudah hilanglah terangnya matahari, sudah mulai gelap ya. Oleh Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, disuruhlah sama istrinya, "Kamu sama anak-anak tunggulah di jalan ini. Ini kan jalan sudah gelap ini. Itu kelihatannya ada api di bawah itu. Saya mengambil api dulu untuk obor di perjalanan. Biar terang kan gitulah." Turunlah Nabi Musa alaihissalam ke lembah itu, ya, ke lembah Bukit Tursina itu. Nah, sampai di sana nggak ada api, cuman terangnya bukan main. Kagetlah Nabi Musa ini, apinya nggak ada tapi begitu terang. Akhirnya terdengarlah suara menyampaikan bahwa Allah mengangkat dia sebagai Rasul. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, kalau memang saya diangkat jadi Rasul, tolong angkat juga kakak saya Harun jadi Rasul juga. Sebab kalau berhadapan dengan Fir'aun saya nggak bisa ngomong. Kakak saya Harun lah yang fasih." Akhirnya dikabulkan Allah permintaannya. Maka kakaknya Nabi Musa yang bernama Harun diangkat juga menjadi Rasul, gitu ya. Maka kalau berhadapan dengan Fir'aun, kalau ngomong Harun yang tampil. Nah, tapi kalau mukjizat Nabi Musa yang tampil. Nah, kan gitu kan. Nabi Musa diberi Allah mukjizat, gitu ya. Nah, itu ceritanya. Jadi setelah diangkat jadi Rasul,
Nah, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan tempat itu. Sebelum beliau meninggalkan tempat itu, beliau sujud dulu 4 kali. Kampungnya. Sujud yang pertama, syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah menyelamatkan beliau dari kejaran tentara Fir'aun. Sehingga selamatlah beliau, ya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Yang kedua, sujud yang kedua, syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah menolong beliau selama di perantauan di Madian sampai beliau beristri dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Sujud yang ketiga, syukur kepada Allah ya karena Allah telah memilih beliau sebagai, mengangkat beliau sebagai rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Sujud yang keempat, bersyukur kepada Allah karena telah menerima permintaannya agar kakaknya Harun diangkat menjadi rasul. Maka sujudnya 4 kali. Maka nisbah ke waktu itu waktu Isya. Nah, maka disebutlah salat Isya itu salatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, nisbahnya kepada kita ya kena namanya 4 rakaat. Apa hubungan dengan diri kita? 2 bahu, 2 dada. Dada kiri kanan, bahu kiri kanan. Itu kepada diri kita. Nah, kemudian terakhir salat subuh. Nah, salat subuh ini disebut dengan salatnya Nabi Adam alaihissalam. 2 rakaat. Ya, kisahnya Nabi Adam alaihissalam ya setelah beliau melaksanakan larangan atau melanggar larangan di dalam surga, akhirnya Allah perintahkan supaya keluar ke bumi. Nah, skenarionya begitu, sebenarnya memang udah Allah juga yang ngaturnya begitu. Ya, kalau nggak melakukan kesalahan nggak keluar dari surga. Kalau nggak keluar dari surga kan nggak ada orang di bumi ini. Nah, tapi beliau ya melakukan kesalahan, akhirnya diturunkan ke bumi. Ya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Sailendra. Nah, itu tengah malam itu, belum ada listrik. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, kan jauh gitu ya. Jadi makanya sebutlah tempat itu Jeddah. Jeddah itu kan nenek. Nah, kenapa? Karena Siti Hawa diturunkan di situ. Nah, bercari-carianlah beliau berdua ini. Sudah sekian lama bercari-carian, ya ketemulah di padang Arafah. Maka disebutlah itu ada tugu alif di sana yang disebut Jabal Rahmah itu ya. Nah, sehingga beliau berdua itu hidup bersama, melahirkan anak ya sebanyak 99 anak. Nah, itu Bapak Ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan salat Nabi Adam? Karena pada waktu pagi itu sudah hilangkan gelapnya, timbullah terang. Nah, beliau sujud kepada Allah, syukur kepada Allah karena lantaran telah hilang rasa takutnya sebagai disebabkan gelapnya malam. Ya, karena baru pertama kali turun ke bumi, ya masih gelap gitu ya. Jadi dengan adanya pagi bersyukur kepada Allah karena hilang gelap, timbul terang. Sujud yang kedua bersyukur kepada Allah ya lantaran datangnya waktu siang tadi. Jadi beliau sujud, maka oleh sebab itulah pada saat itu waktu pagi, waktu subuh, maka disebutlah salat subuh itu salatnya Nabi Adam ya. Nisbahnya kepada diri kita jasmani dan ruhani, jasad dan ruh kita. Nah, makanya salat subuh itu 2 rakaat. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu nampak bagi kita bahwa salat itu betul-betul menuju ke diri kita sendiri. Ya, salat pertama salat zuhur menunjukkan apa tadi? 2 tangan, 2 kaki. Kemudian salat asar menunjukkan 2 mata, 2 telinga. Kemudian salat maghrib menunjukkan 2 lubang hidung, 1 mulut. Nah, maka salat maghrib 3 rakaat. Salat isya menunjukkan apa? 2 bahu, 2 dada. Ya, bahu kiri kanan, dada kiri kanan. Salat subuh menunjukkan jasmani dan ruhani. Berjelas betul bahwa salat itu diri kita itulah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan salat, sama saja kita tidak mengabaikan atau tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak melaksanakan salat 5 waktu itu sama dengan kita mencampakkan diri kita atau membunuh diri kita itu sendiri.
Maka sholat itu bukan untuk Allah, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, dari teori atau tata laksana pelaksanaan sholat itu sendiri sudah menunjukkan alif berdiri tegak. Atau berdiri tegak itu kan melambangkan alif. Nah, kemudian ruku lam pertama, i'tidal lam kedua, sujud ha, jadi alif lam ha. Itu sudah menunjukkan ke arah sana, gitu ya. Jadi kemana arahnya? Ya, sholat itu ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi menghargai diri kita untuk kita ibadah kepada Allah. Nah, tinggal lagi kita pahami lebih jauh ya tentang sholat itu sendiri. Nah, apakah sholat itu untuk Allah atau bukan? Ya, kalau untuk Allah berarti Allah itu butuh. Kalau dia butuh berarti dia miskin, enggak kaya. Sedangkan Allah itu innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Dia tidak butuh dari alam ini. Orang sholat Allah enggak untung, enggak sholat juga Allah enggak rugi. Berarti kita untuk diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian kita arahnya kemana? Kepada Allah. Nah, tinggal lagi kita dalami lagi. Siapa yang sholat? Benarkah kita yang sholat? Nah, itu tuh pendalaman. Kalau kita yang sholat, pakai apa kita sholat? Berdiri kita kodrat Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita sama Allah, tahu baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang mana yang punya kita? Kok ngaku-ngaku kita yang sholat? Nah, kan? Nah, ngaku-ngaku kita yang sholat, padahal fasilitas yang kita pakai milik Allah semua. Nah, itulah sebabnya dulu pernah saya cerita bagaimana seorang abid yang rajin ibadah secara syariat kok bisa masuk neraka. Kenapa? Karena di dalamnya syirik, Pak. Ya, lahirnya dia beribadah tapi syirik kepada Allah, mengaku dirinya kuasa. Dua yang kuasa, Allah kuasa, dirinya kuasa. Ngaku dirinya yang berilmu, Allah berilmu, dia berilmu. Ngaku dirinya melihat, Allah melihat, dia melihat. Dua. Allah itu tidak mau diduakan, Pak. Ya, maka kita duduk di tauhid. Nah, bagaimana cara duduk di tauhid? Nah, kita perlu belajar ilmu tauhid. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ini sejarah menunjukkan diri kita. Nah, bagaimana nanti pemahamannya tentang sholat sehingga betul-betul kita sholat itu ya menuju Allah begitu. Insya Allah pada kesempatan lain kita bahas. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mulai dari menghilangkan diri, lalu makom takbirnya, ada ihram mi'raj munajat tubadilnya, lalu kiblat sholat itu ada 4, ada kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Arahnya kemana ini? Nah, jadi masih panjang, perlu kita kaji lebih jauh ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Insya Allah kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.